Pemirsa, Presiden ke-7 RI Joko Widodo memberikan respons terkait polemik ijazah palsu dan isu pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Jokowi curiga ada agenda besar politik di balik kedua kasus tersebut. Lantas jika benar, siapa dalang di baliknya? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami analis komunikasi politik Henry Satrio. Selamat sore Bang Hensa. Selamat sore. Oke, Apa kabar? alhamdulillah kabar baik. Bang Hensa, ini jadi kalau ngelihat respons yang diberikan Pak Jokowi ada kecurigaan, ini ada agenda besar politik nih di balik dua isu yang hari ini terus bergulir. Pendapat Anda seperti apa? Iya, Pak Jokowi pasti tidak kaleng-kaleng ya dalam menyampaikan pendapat. Kalau dia bilang perasaan, ini pasti dia sudah dapat informasi-informasinya dari yang di sekitaran dia tentunya, entah itu dari info relawan atau info-info orang terdekatnya. Jadi menurut saya ini bukan lagi perasaan, tapi mungkin ini sudah hampir pasti info-info itu dia terima. Tapi ada satu, Mas Nugroho, catatan saya, tumben ini Pak Jokowi merasa resah ya atau gelisah nih terhadap isu-isu ini, walaupun di ujungnya dia mengatakan saya biasa-biasa saja, tapi dilihat dari mimik dan intonasi komunikasinya ini sama sekali nggak biasa-biasa aja. Dia deg-degan ini situasinya, hal yang menurut saya belum pernah dia alami. Kalau menurut saya sih ini memang tumben banget nih Pak Jokowi deg-degan, dan deg-degannya itu banyak isunya, bukan hanya Ya, ijazah kan. Tadi dia sebut juga tentang pemakzulan Gibran, betul. dan bisa saja ke nasib hukumnya Bobi Nasution ya, karena di Sumatera Utara pun kasusnya sedang menggeliat ini. Jadi banyak hal ini saya rasa belum pernah memang dialami oleh Pak Jokowi, terutama isu pemakzulan kan ini memang bukan isu yang biasa-biasa saja ya, dan ini nampaknya terus bergulir pada saat DPR belum membacakan surat dari Purnawirawan. Itu bukan berarti kasusnya close, tapi menurut saya tunggu momentum yang tepat, dan ini menjadi salah satu kuncian dalam politik juga. Jadi kalau kemudian Gibran melakukan manuver-manuver Ya, yang baik. tidak disukai para politisi Senayan, sangat mungkin surat itu dibacakan. Baik. Silakan, Om. Bang Hensa, ini kan ketika disebut bahwa agenda besar politik ini untuk menurunkan reputasi politik Pak Jokowi. Nah, Anda melihatnya apakah benar seperti itu? Sebetulnya Presiden ke-7 dan rakyat Indonesia tahu bagaimana menghormati presidennya, tahu bagaimana menghargai presidennya, walaupun saat ini adalah era presiden ke-8. Tapi kalau pamor politik turun atau citra politik turun, itu memang sudah sedemikian rupa pastinya. Seperti SBY, Megawati saat ini juga menjalani posisi atau menjalani hidup sebagai presiden ke-5 dan ke-6 gitu. Jadi artinya tidak ada yang salah dengan itu. Pak Jokowi berkata seperti itu lantaran anaknya masih ada yang jadi wakil presiden dan gubernur gitu ya. Jadi sebetulnya yang dia care ini adalah nasibnya Mas Gibran. Karena hingga hampir 1 tahun pemerintahan Prabowo Gibran berjalan, nampaknya penerimaan rakyat kepada seorang Gibran masih jauh tertinggal dibandingkan Prabowo. Jadi ini mungkin penerimaan masyarakat yang terkecil pada wakil presiden ya. Nah itu mungkin yang menurut Pak Jokowi memprihatinkan. Nah Ya, itu sangat wajar sekali karena memang mungkin banyak penilaian-penilaian masyarakat tentang Gibran ya, dari kontroversi baik, Bang menjadi Hensa. wapres dan lain-lain dan lain-lain. Tapi Tapi ketika kalau kita menurut saya berbicara dari soal perkataan ijazah Pak Jokowi ini, Pak Jokowi tadi bukan tentang dirinya. baik, tapi yang pertama Iya, kali iya. disebut itu Nah, kan kalau adalah soal Pak ijazah nih, Jokowi Bang kan, Hensa. Pertama kali yang disebut adalah soal ijazah, polemik iya, ijazah yang berkepanjangan ini, Bang Hensa. Kita fokus misalnya ke situ dulu. Apa sih tujuan dari orang sebetulnya mempermasalahkan oke, ijazah iya. Pak Jokowi ini? Ya, kalau ijazah ya, kalau menurut saya sih, kalau saya pribadi itu harus ada manajemen isu, kemudian harus ada cara dari timnya Pak Jokowi untuk memastikan bahwa masyarakat teredukasi setelah UGM menyatakan bahwa ijazah ini
asli gitu. Hmm. Kalau menurut saya masuknya ke sana. Jadi pada saat UGM sudah pasang badan terhadap ijazah Pak Jokowi ini, harusnya memang selesai. Nah, ini memang tidak bisa selesai. Bahkan Pak Jokowi kan sudah mengatakan dia apa ya, sehina-hinanya kalau saya nggak salah tuh ya, Hmm. dengan kasus ijazah ini. Makanya kemudian dia merasa isu ijazah ini hanya pintu masuk saja ke isu-isu yang saya sebutkan tadi. Tapi kalau Pak Jokowi kan kekeh ya Ya. bahwa ini hanya akan disampaikan di pengadilan. Ya maka masyarakat memang harus menunggu isu ijazah ini selesai sampai di pengadilan. Karena Hmm. kalau kita lihat dari berbagai eh, informasi yang ada sekarang, kan info yang bukan tanpa alasan, Ya. karena makin kemudian isu ini tidak termanage oleh pemerintah. Yang pertama, isu-isu pemerintah, pembangunan pemerintah jadi tidak terkomunikasikan dengan baik. Hmm. Kemudian yang kedua, akhirnya masyarakat justru lebih banyak yang percaya kalau ijazah ini jauh dari asli gitu loh, Baik. Mas Nugroho. Nah, Ya. ini yang menurut saya harus segera diperbaiki oleh pemerintah terkait ini. Tapi kalau kekhawatiran Pak Jokowi menurut saya sangat beralasan, apalagi ijazah ini isunya justru makin tinggi, makin naik, trending topik berkali-kali, dan itu tadi di perbincangan-perbincangan warung kopi, masyarakat terus-menerus kemudian makin bertanya-tanya, Hmm. ini sebetulnya asli atau tidak. Nah, edukasi publik ini yang perlu dilakukan, dan menurut saya UGM perlu muncul kesekian kalinya Baik. untuk Bang Hensa. menjelaskan bahwa Ya, ketika kita berbicara soal agenda besar politik itu kan selalu ada dalang. Nah, dalang di balik ijazah yang mengusik Pak Jokowi hari ini siapa sebetulnya Bang Hensa? Apakah hari ini yang berseliweran di media yang kita lihat? UGM gitu. Ya, nggak tahu kalau tentang ijazah yang asli apa tidak. Saya kan bukan ahli dokumentasi, tapi yang saya pegang adalah pernyataan UGM itu. Jadi Ya, UGM memang sudah pasang badan nih. Sekarang sih tinggal kita tunggu aja kemunculan UGM dengan Pak Jokowi, Mas Oh. baik. Terima kasih Bang Henry Satrio, analis komunikasi politik telah berdialog bersama kami. Sehat dan Terima sukses kasih, selalu terima untuk kasih. Anda.